bersama. Iya. Mudah-mudahan juga beliau diterima di sisi Allah menjadi Amin. ahli surga dan husnul khotimah. Kalau gitu terima kasih waktunya Pak nih Ustadz, Ustadz. makasih ya. Untuk sharing ke kita sama-sama mengenai bagaimana menyolatkan rekan kita Jupe ya. Betul, Pak Ustadz. Yang rasa kehilangannya bukan cuma kita aja. Tapi semua warga Indonesia Benar. juga ngerasa kehilangan Bu Julia Perez tentu. Benar. Yang paling berat itu keluarganya juga karena Betul. Jupe ternyata juga seorang tulang punggung keluarga. Wa faragaka qabla syughlika, masa sempatmu sebelum sempit. Lagi waktu luang, waktu banyak, gunakan untuk cari ilmu, beramal baik, beribadah. Karena kita nanti yang berikutnya, wahayataka qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum datang maut. Kalau udah datang mati, mau ngapain lagi nggak bisa. Malah ada orang yang nyesel, meninggal nggak bawa apa-apa, tidak menggunakan 5 kesempatan, tapi sudah datang 5 kesempatan. Sehingga apa? Minta sama Allah dikembalikan ke dunia lagi. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kembalikan saya ke dunia, saya pengen bersedekah dan beramal soleh supaya jadi orang soleh. Nggak akan bisa lagi kalau maut sudah menjemput. Kalau hidup kita kontraknya sudah habis. Ya, jangankan sudah meninggal dunia, sehatnya hilang, sehatnya dicabut, kemudian berganti menjadi sakit aja, gerak kita terbatas dan kita susah untuk mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kita gunakan kesempatan yang ada, yang tadi 5 saya sampaikan sebelum tadi 5 kesempitan datang. Ya, Dede, kita masih ngobrol yang baik-baik mengenai sahabat kita, Mamita ya. Betul. Benar sekali bahwa ternyata dengan kepergian Mamita banyak sekali rasa kehilangan yang ditinggalkan Orang teman-temannya. masih banyak merindukan. Benar sekali. Dan malam ini ternyata kita juga dengar banyak cerita-cerita positif yang belum pernah didengar sebelumnya. Iya. Saya punya cerita sendiri, Dede juga punya cerita sendiri. Mungkin orang-orang Serang juga punya cerita sendiri. Dan kebetulan kita sudah tersambung dengan guru spiritual dari Jupe yang kebetulan juga ustadz kita bersama. Betul. Yang juga akan membagikan kisahnya mengenai hal-hal yang mungkin banyak Anda belum ketahui mengenai Jupe. Ya, baiklah, sekarang kita sudah tersambung dengan Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Ini kayak kenal suaranya. Yang mana nih Pak Ustadz? Yang barusan yang jelek tuh pasti. Oh dia tahu dari suaranya tahu Pak ya. Ustadz, pastilah. Waduh, suaranya kalau Pak Ustadz udah suaranya aja ganteng ya. Oh ganteng apalagi orang ini, waduh. Nah Pak Ustadz ini kebetulan hari ini kita lagi ngobrol mengenai almarhumah Julia Perez. Dan kebetulan masyarakat juga tahu bahwa Jupe sendiri banyak curhat mengenai keagamaan atau juga mungkin secara pribadi dengan Ustadz nih. Bisa tolong cerita nggak katanya apa benar ada sedikit amanat bahwa Jupe sendiri itu minta disalatkan oleh Ustadz. Ustadz Zaki. Seperti almarhum Olga ya. Betul. Jadi emang waktu Jupe dirawat, saya sempat 2 kali jenguk. Nah itu waktu nengokin yang pertama masih bisa ngobrol, masih bisa tektok lah ya. Terus banyak juga, artinya lumayan lama lah ngobrol waktu itu. Terus karena ada informasi, dia bilang, wah ini Ustaz bentar lagi mau pulang ke rumah udah sehat. Iyalah, mudah-mudahan harus sehat gitu kan. Yang selanjutnya ngomongnya gini, setar kalau aneh pulang anterin ya gitu. Oh tersirat itu ya obrolannya ya? Sebenarnya sih saya mikirnya pulang ke rumah gitu. Mikirnya Pak Ustadz pulang ke rumah minta dianterin ya kan Pak Ustadz ya? Iya, namanya ntar udah sehat mau pulang ke rumah. Terus saya kan udah janji mau mampir ke rumahnya tuh. Belum sempet, karena 2 tahun yang lalu kita syuting lumayan berapa episode bareng gitu. Oh gitu, jadi sebenarnya memang itu... Sampai di situ dia tiba-tiba ngomong lagi, ya Ustadz lah anterin saya kalau pulang gitu. Olga aja Ustadz anterin, wah
saya langsung kok jadi Olga nih gitu. Iya. Oh, Jadi iya, iya, ada iya, iya. Jadi ada terakhir- pesan-pesan yang mungkin baru bisa dirasakan atau juga dipahami ketika mungkin direlasikan dengan itu ya. Ini memang rumah hakiki setiap manusia itu adalah akhirat ya ujungnya ya. Subhanallah. Begitu. Waduh. Kalau Ustadz sendiri ada mungkin cerita yang apa namanya secara khusus nggak mengenai Jupe ini? Iya, jadi kalau Jupe itu kan dia orangnya ini ya open gitu sama siapapun. Itu yang bikin ngerasa saya tuh kalau ngobrol udah nggak ada jarak, udah kayak saudara lah. Kayak misalnya kita ada acara on air di mana, terus mau masuk kurang make up kan banyak teman-teman artis yang lain tuh. Kayaknya nggak enak kan mau masuk. Iya. Ya. Nah biasanya maju tuh yang kalau ngelihat saya langsung yang, lah itu si Ustadz suruh masuk, ya masuk. Udah sini sama Esa, jangan di luar lah, gabung aja sama kita gitu. Nah dia orangnya tuh kayak gitu dan nggak setiap orang bisa kayak gitu sih. Iya. Oh gitu. Jadi emang orangnya itu open sama semua orang Humble sih juga sebenarnya. ya benar. Jadi sama siapa aja yang masuk. Open, terus dia nggak ngerasa yang bahwa wah gue harus jaim nih depan Depan Pak Ustadz atau enggak. gimana. Jadi dia apa adanya aja, kalau mau nanya yang menurut dia bingung ya dia nanya gitu. Kalau Cuek ya Pak Ustadz ya. penjelasannya kurang masuk di logika, kadang dia suka nanya balik lagi. Nah kembali ketika menyolatkan Jupe, Pak Ustadz ada mungkin apa namanya rasa khusus atau perbedaan nggak atau sesuatu yang berbeda dengan biasanya kalau sedang menyolatkan jenazah yang lain? Sebenarnya sih kalau kemarin saya ke sana tuh niatnya pengen nyelawat aja sih. Oh gitu ya. Nyelawat. Karena ada kerjaan ya Pak Ustadz kalau nggak salah. Ada acara tausiah buka gitu di Tangerang. Oh begitu, iya deh kalau Cuman gitu. karena inget omongan Minta Mas dianterin. Jupe waktu yang tadi tuh, yang redaksinya minta dianterin pulang, Iya, iya. saya kepikiran, wah ini saya acara apa gimana ya. Terus tiba-tiba pas lagi duduk lagi mikir mau acara atau mau di situ, Mas Eko nyamperin kan. Kata Mas Eko, ntar tolong bantuin ya, katanya mau imamin sholat, terus ntar anterin ke makam. Oh siap, Mas Eko deh. Iya. Gitu. Ya, Memang yang lebih tahu situasi Mak Jupe tentu keluarga ya. Iya. Kalau saya kan kapasitasnya sebagai teman dan bukan sahabat. Kalau Iya. sahabat kan kayak Bang Ruben, Ayu Ting Ting, Neng Gotik tuh udah sahabat. Iya. Yang memang tahu banget kesehariannya. Kalau saya nih cuman sebagai temen yang kita sering ngobrol masalah agama aja. Tuh. Oh begitu. Ya kalau gitu Nah, makanya sama-sama. pas lagi saya nganterin naruh jenazahnya di dalam tanah itu, di bagian kepala sih keluarga ya, saya di tengah, terus samping kiri ada Bang Billy. Oh gitu ya. Jadi memang Saat itu saya pernah ngeliat loh, kok kayak ada air mata gitu. oh air mata. Kayak ada air mata, terus saya lap pakai pakai kan ada kapas kan sama kain kafan kan. Iya. Saya lap. Dan ternyata memang dari informasi beberapa teman-teman dokter, kalau orang meninggal itu setelah dimandiin, beberapa jam ke depannya banyak pengeluaran cairan dari tubuh, kan udah semua nggak berfungsi ya. Iya benar. Udah, iya. Nah itu banyak cairan yang keluar dari semua celah badan kita, dari mata, kadang dari hidung, dari telinga, Kulit. bahkan mohon maaf dari bagian kemaluan pun kadang memang suka keluar semua gitu. Oh begitu ya. Wah. Jadi menurut saya itu air mata bahagia. Subhanallah. Amin. Subhanallah, mudah-mudahan ya itu doa kita bersama. Mudah-mudahan juga beliau diterima di sisi Allah menjadi ahli Amin. surga dan husnul khotimah. Kalau gitu terima kasih waktunya Pak nih Ustadz, Ustadz. makasih ya. Ya, untuk sharing ke kita sama-sama mengenai bagaimana menyolatkan rekan kita Jupe ya. Pak Ustadz. Yang rasa kehilangannya bukan cuma kita aja. Tapi semua warga Indonesia Benar. juga ngerasa kehilangan Bu Julia Perez tentu. Benar. Yang paling berat itu keluarganya juga karena Betul. Jupe ternyata juga seorang tulang punggung keluarga. Keluarga. Makanya sekarang juga kita akan mendengarkan tausiah yang bertemakan kemuliaan wanita jadi tulang punggung keluarga yang akan dibawakan oleh Ustadz Subki. Kang Maman. Oh, Kang Maman maksud saya. Masih semangat, Serang?
Nah, tadi Kang Ari bilang soal kemuliaan perempuan, nanti itu Ustadz Suki. Ini mumpung kita di fase terakhir Ramadan, itqun minan nar, kita sama-sama istighfar, siap? Ya, astaghfirullah, rabbal baraya, astaghfirullah, minal khotoya, astaghfirullah, rabbal baraya, astaghfirullah, minal. Di fase terakhir Ramadan ini ada kesempatan kita untuk bertaubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Saat kita lahir, kita menangis dan semua orang tertawa bahagia. Maka saat meninggal harus kebalikannya. Biarkan kita yang tertawa bahagia ketemu Allah, orang lain semua menangis. Karena orang terbaiknya dipanggil Allah Subhanahu. Yang jelek itu Bapak Ibu orang yang pas lahir justru ditangisi karena nggak jelas bapaknya. Tetapi meninggal justru orang tertawa, alhamdulillah biang kerok, mam. Bagaimana cara kita bertobat? Satu, tobat harus dengan ilmu. La najata illa bil ta'ah, la ta'ata illa bil ilmi, la ilma illa bil ta'alum. Kalau kita ingin selamat dari siksa Allah, maka kita ada di jalan ketaatan. Kalau ingin taat, harus dengan ilmu. Kalau ingin ilmu, harus tetap ngaji.